Shalom, perkenalkan nama saya Doni Olin, kelas A semester 2, Prodi Psikologi Kristen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, tugas UAS Psikometri Dasar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari validitas. Menurut Gronlund dan Lin, validitas adalah ketepatan interpretasi yang dibuat dari hasil pengukuran atau evaluasi. Menurut Arikunto, validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen bersangkutan yang mampu mengukur apa yang akan diukur. Menurut Sukaji, validitas adalah derajat yang menyatakan suatu tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengertian validitas. Valid dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah sahih. Misalnya, untuk mengukur panjang dipakai meteran, mengukur berat dipakai timbangan, mengukur penguasaan matematika dipakai ujian matematika untuk kelas yang setara. Suatu alat pengukuran dikatakan valid jika ia benar-benar cocok untuk mengukur apa yang hendak diukur. Validitas bukan ditekankan pada tes itu sendiri, tetapi pada hasil pengetesan atau skornya. Suatu tes hasil belajar dapat dikatakan tes yang valid apabila tes tersebut betul-betul dapat mengukur hasil belajar. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Yang pertama, validitas berkenan dengan hasil dari suatu alat tes atau alat evaluasi dan tidak menyangkut alat itu sendiri. Tes inteligensi sebagai alat untuk melakukan tes kecerdasan hasilnya valid, tapi kalau digunakan untuk melakukan tes hasil belajar tidak valid. Yang kedua, validitas adalah persoalan yang menyangkut tingkat atau derajat, sehingga istilah yang digunakan adalah derajat validitas suatu tes, maka suatu tes ada yang disebut validitasnya tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, validitas selalu dibatasi pada penguasaannya dalam penggunaan dan tidak pernah dalam arti kualitas yang umum. Suatu tes berhitung mungkin tinggi validitasnya untuk mengukur keterampilan menjumlah angka, tetapi rendah validitasnya untuk mengukur berpikir matematis dan sedang validitasnya untuk meramal keberhasilan siswa dalam pelajaran matematik yang akan datang. Validitas adalah kesahihan pengukuran atau penilaian dalam penelitian. Dalam analisis isi, validitas dilakukan dengan berbagai cara atau metode. Yang pertama, pengukuran produktivitas, yaitu derajat di mana suatu studi menunjukkan indikator yang tepat yang berhubungan dengan variabel. Yang kedua, predictive validity, yaitu derajat kemampuan pengukuran dengan peristiwa yang akan datang. Yang ketiga, construct validity, yaitu derajat kesesuaian teori dan konsep yang dipakai dengan alat pengukuran yang dipakai dalam penelitian tersebut. Berikut saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi validitas. Yang pertama, faktor alat tes. Faktor alat tes yang mempengaruhi validitas adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi sejauh mana alat tes tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur dengan akurat. Yang pertama, validitas konten. Validitas konten mengacu pada sejauh mana alat tes mencakup semua aspek yang ingin diukur. Alat tes yang valid secara konten harus mencakup semua domain atau dimensi yang relevan dengan konstruk yang sedang diukur. 2. Validitas konstruk. Validitas konstruk mengacu pada sejauh mana alat tes dapat mengukur konstruk yang dimaksud dengan akurat.
Alat tes yang valid secara konstruk harus dapat mengukur konstruk yang diinginkan dengan konsistensi dan akurasi. 3. Validitas kriteria. Validitas kriteria mengacu pada sejauh mana alat tes berkorelasi dengan kriteria eksternal yang relevan. Alat tes yang valid secara kriteria harus memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan kriteria eksternal yang dapat digunakan untuk memvalidasi hasil tes. 4. Reliabilitas. Reliabilitas mengacu pada konsistensi dan kestabilan alat tes dalam mengukur konstruk yang sama. Alat tes yang reliabel harus memberikan hasil yang konsisten dan stabil ketika diulang penggunaannya. Yang kedua, faktor pelaksanaan pengukuran dan penyetoran. Pelaksanaan pengukuran dan penyetoran yang mempengaruhi validitas alat tes adalah proses yang sangat penting dalam pengembangan dan penilaian suatu alat ukur. Validitas mengacu pada sejauh mana alat ukur dapat mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan tujuan pengukuran. Dalam konteks ini, pelaksanaan pengukuran dan penyetoran dapat dilakukan dengan benar dan dapat mempengaruhi validitas alat tes. Berikut adalah pengertian dan faktor yang mempengaruhi validitas alat tes dalam pelaksanaan pengukuran dan penyetoran. 1. Pengertian pelaksanaan pengukuran. Pelaksanaan pengukuran adalah proses pengumpulan data atau informasi menggunakan alat tes yang telah dirancang. Pelaksanaan pengukuran melibatkan pemberian instruksi yang jelas kepada responden, penggunaan alat tes yang sesuai, dan pengumpulan data dengan akurat dan konsisten. Pengertian penyetoran. Penyetoran adalah proses pengolahan dan analisis data yang telah dikumpulkan dari pelaksanaan pengukuran. Penyetoran melibatkan pengolahan data secara statistik seperti perhitungan skor, analisis faktor, atau analisis regresi. Yang ketiga, faktor jawaban peserta tes. Faktor jawaban peserta tes dapat mempengaruhi validitas suatu tes. Validitas mengacu pada sejauh mana tes tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam konteks ini, faktor jawaban peserta tes merujuk pada cara peserta tes menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas dalam tes. Ada beberapa pengertian faktor jawaban peserta tes yang mempengaruhi validitas. Yang pertama, tingkat pemahaman. Tingkat pemahaman peserta tes terhadap pertanyaan atau tugas dalam tes dapat mempengaruhi validitas. Jika peserta tes tidak memahami dengan baik apa yang diminta dalam pertanyaan atau tugas, maka jawaban yang diberikan mungkin tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya. 2. Kesalahan interpretasi. Peserta tes dapat salah menginterpretasikan pertanyaan atau tugas dalam tes. Kesalahan interpretasi ini dapat mengarah pada jawaban yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. 3. Ketidakjujuran. Faktor ketidakjujuran peserta tes seperti kecurangan atau joki juga dapat mempengaruhi validitas tes. Jika peserta tes tidak menjawab dengan jujur atau menggunakan bantuan dari pihak lain, maka hasil tes tidak akan mencerminkan kemampuan sebenarnya dan validitas tes akan terganggu. 4. Kondisi tes. Faktor-faktor lingkungan atau kondisi saat peserta tes menjawab juga dapat mempengaruhi validitas. Misalnya, jika ruang tes bising atau tidak kondusif, peserta tes mungkin kesulitan berkonsentrasi dan hasil tes tidak akan mencerminkan kemampuan sebenarnya. Hal ini dapat mempengaruhi validitas tes. Kelima, keterampilan tes. Kemampuan peserta tes dalam menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas yang diberikan dalam tes juga dapat mempengaruhi validitasnya. Jika peserta tes tidak memiliki keterampilan yang relevan dan tugas yang diberikan, maka hasil tes tidak akan mencerminkan kemampuan sebenarnya dan validitas tes akan terganggu. Berikut saya akan menjelaskan macam-macam validitas. Pertama, validitas logis. Istilah validitas logis mengandung kata logis berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh instrumen, yaitu validitas isi dan validitas konstruk.
Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Oleh karena materi yang diajarkan tertera pada kurikulum, maka validitas isi sering juga disebut validitas kurikuler. Validitas isi dapat diusahakan tercapainya sejak saat penyusunan dengan cara memerinci materi kurikulum atau materi buku pelajaran. Bagaimana cara merinci materi untuk kepentingan diperolehnya validitas isi sebuah tes akan dibicarakan secara lebih mendalam pada waktu menjelaskan secara penyusunan tes. Validitas isi adalah jenis validitas yang menilai apakah isi atau bahan yang diuji dalam instrumen penelitian relevan dengan kemampuan pengetahuan, pelajaran, pengalaman, atau latar belakang orang yang diuji. Instrumen penelitian harus mencakup semua bagian relevan dari subjek yang ingin diukur untuk mendapatkan hasil yang valid. Berikut validitas konstruksi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan instruksional khusus. Dengan kata lain, jika butir-butir soal mengukur aspek berpikir tersebut sudah sesuai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan instruksional. Validitas konstruksi dalam penelitian mengacu pada sejauh mana instrumen pengukuran atau operasionalisasi mampu mengukur konstruk yang ingin diteliti secara akurat dan efektif. Validitas konstruksi sangat penting dalam memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk membuat kesimpulan yang valid dalam penelitian. Cara mengukur validitas konstruksi dan penelitian antara lain menggunakan validitas konvergen, validitas diskriminan, validitas faktor, validitas kriteria. Yang kedua, validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Ada dua macam validitas empiris, yakni ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menguji bahwa sebuah instrumen memang valid, yaitu validitas ada sekarang dan validitas prediksi. Pengertian dari validitas ada sekarang. Validitas ini lebih garis besar dikenal dengan validitas empiris. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Jika ada istilah sesuai, tentu ada dua hal yang dapat dipasangkan. Dalam hal ini, hasil tes dipasangkan dengan hasil pengalaman. Pengalaman selalu mengenai hal yang telah lampau, sehingga data pengalaman tersebut sekarang sudah ada. Pengertian dari validitas prediksi. Memprediksi artinya meramal. Dengan meramal selalu mengenai hal yang akan datang, jadi sekarang belum terjadi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Misalnya, tes masuk perguruan tinggi adalah sebuah tes yang diperkirakan mampu meramalkan keberhasilan peserta tes dalam mengikuti kuliah di masa yang akan datang. Validitas prediksi juga mengacu pada kesesuaian antara prediksi atau ramalan mengenai perilaku seseorang dengan perilaku nyata yang terjadi di masa depan. Semakin tinggi korelasi antara prediksi dan perilaku nyata, semakin valid instrumen tersebut dalam memprediksi hasil yang akurat. Berikut saya akan menjelaskan bentuk-bentuk validitas menurut para ahli. Menurut Abel dalam Nazir 1988, constructed validity adalah validitas yang berkenan dan dengan hubungan antara skor dengan kinerja. 2. Constructive validity adalah validitas yang berkenan dengan kualitas aspek psikologi yang diukur oleh suatu pengukuran serta terdapat evaluasi bahwa suatu konstruk tertentu dapat
menyebabkan kinerja yang baik dalam pengukuran. Fase validity adalah validitas yang berhubungan apa yang nampak dalam mengukur sesuatu dan bukan terhadap apa yang seharusnya hendak diukur. Factorial validity dalam sebuah alat ukur adalah korelasi antara alat ukur dengan faktor yang bersamaan dalam suatu kelompok atau ukuran-ukuran perilaku lainnya, di mana validitas ini diperoleh dengan menggunakan teknik analisis faktor. Menurut Ken Bailey, yang pertama, validitas rupa. Validitas rupa adalah validitas yang menunjukkan apakah alat pengukur atau instrumen penelitian dari segi rupanya nampak mengukur apa yang ingin diukur. Validitas ini lebih mengacu pada bentuk dan penampilan instrumen. Menurut Jamloudin Ansok, validitas rupa amat penting dalam pengukuran kemampuan individu seperti pengukuran kejujuran, kecerdasan, bakat, dan keterampilan. 2. Validitas isi. Validitas isi berkenaan dengan kesanggupan instrumen mengukur isi yang harus diukur. Artinya, alat ukur tersebut mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. 3. Validitas kriteria. Validitas ramalan artinya dikaitkan dengan kriteria tertentu. Dalam validitas ini yang diutamakan bukan isi tes tapi kriterianya. Apakah alat ukur tersebut dapat digunakan untuk meramalkan suatu ciri atau perilaku tertentu atau kriteria tertentu yang diinginkan. Misalnya, alat ukur motivasi belajar. Apakah yang dapat digunakan untuk meramalkan prestasi belajar yang dicapai? Artinya, terdapat hubungan yang positif antara motivasi dengan prestasi. Dengan kata lain, dalam validitas ini mengandung ciri adanya referensi dan kesenjangan atau ketepatan. 4. Validitas konstruk. Validitas bangun atau bangun pengertian atau konstruk validity berkenaan dengan kesanggupan alat ukur mengukur pengertian-pengertian yang terkandung dalam materi yang diukurnya. Pengertian-pengertian yang terkandung dalam konsep kemampuan, minat, sebagai variabel penelitian dalam berbagai bidang kajian harus jelas apa yang hendak diukurnya. Konsep-konsep tersebut masih abstrak, memerlukan penjabaran yang lebih spesifik sehingga mudah diukur. Berikut saya akan menjelaskan konsep pengukuran validitas. Pengukuran validitas sebenarnya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dalam arti kuantitatif suatu aspek psikologis terdapat dalam diri seseorang yang dinyatakan oleh skor pada instrumen pengukuran yang bersangkutan. Suatu alat ukur menghasilkan ukuran yang valid hanya bagi satu tujuan ukur tertentu saja. Tidak ada alat ukur yang dapat menghasilkan ukuran yang valid bagi berbagai tujuan ukur. Itulah yang ditekankan oleh Kornbach dalam Answar 1986 bahwa dalam proses validasi sebenarnya kita tidak bertujuan untuk melakukan validasi alat ukur akan tetapi melakukan validasi terhadap interpretasi data yang diperoleh oleh prosedur tertentu. Teknik pengujian validitas item tes hasil belajar. Pengertian validitas item. Validitas item dari suatu tes adalah ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item dalam mengukur apa yang seharusnya diukur lewat butir item tersebut. Validitas item dalam penelitian mengacu pada sejauh mana suatu item atau pertanyaan dalam instrumen pengukuran dapat mengukur konstruk atau variabel yang hendak diteliti dengan akurat dan tepat. Validitas item penting untuk memastikan bahwa item-item yang digunakan dalam penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang berikut teknik pengujian validitas item tes hasil belajar. Item dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi atau dapat dinyatakan valid jika skor pada butir item yang bersangkutan memiliki kesesuaian atau sejajar dengan skor totalnya.
Teknik pengujian validitas item tes hasil belajar adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana item-item dalam tes hasil belajar dapat mengukur konstruk atau variabel yang ingin diukur secara akurat dan valid. Validitas item tes hasil belajar penting untuk memastikan bahwa item-item yang digunakan dalam tes dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya tentang kemampuan atau pengetahuan siswa. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa validitas adalah ketepatan suatu pengukuran dengan menggunakan instrumen pengukuran atau evaluasi. Dan dalam analisis isi, validitas dilakukan dengan berbagai cara atau metode, yaitu pengukuran produktivitas, predictability, dan constructive validity. Secara garis bersada dua macam validity, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Pengukuran validitas sebenarnya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dalam arti kuantitatif suatu aspek psikologis terdapat dalam diri seseorang yang dinyatakan oleh skor pada instrumen pengukuran yang bersangkutan. Sebuah item atau butir soal dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor item yang menyebabkan bisa tinggi atau rendah. Sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Validitas item dari suatu tes adalah ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item atau soal dalam pengukuran apa yang seharusnya diukur dari butir item tersebut. Ada beberapa hal yang mempengaruhi validitas alat pengukuran sebagai berikut: faktor di dalam tes itu sendiri, faktor dalam respons siswa, inti terjadi jika siswa mengalami gangguan emosional dalam menjawab tes. Demikian hasil dari presentasi saya ucapkan terima kasih.